Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat karunia-Nya lah kita masih bisa berkumpul di ruang Zoom ini dengan keadaan sehat walafiat. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditya. Saya selaku moderator dalam diskusi pada sore kali ini ingin menyampaikan tentang bahaya dan pencegahan penyakit toksoplasmosis dan kecacingan di kelompok B1 dengan anggota Devi Nawangsari, Tirsayanti Ade Hamidi, lalu Wahyu Gede Andika, Devi Evitasari, Rizky Fauzi, Fitriana Yeni Lestari, Wiwin Jahidin, Nida Ashki Asifah, Yolanda Putri Apriliani Esa Jongko Budi Angkoso, Dwi Kandi Ayu Lestari, Aisyah Tobungu, Andi Deswita Putri Ashari. Ya, langsung saja untuk Saudari Devi Nawangsari dipersilakan untuk membacakan presentasinya. Bahaya penyakit toksoplasmosis. Toksoplasmosis adalah infeksi pada manusia yang ditimbulkan oleh parasit Toxoplasma gondii, T. gondii, yang keberadaannya cukup umum di seluruh dunia. Orang dewasa dengan tingkat kesehatan baik mungkin tidak memerlukan perawatan medis apapun untuk sembuh dari serangan toksoplasmosis. Jika parasit tersebut menyerang orang dewasa, biasanya sistem imun yang mereka miliki bisa langsung melawan infeksi. Sayangnya, kebanyakan orang yang terjangkit toksoplasmosis tidak akan menunjukkan gejala-gejala tertentu lainnya. Apabila sudah terinfeksi dan berhasil sembuh, maka pengidap akan memiliki kekebalan terhadap. Ya, next selanjutnya. Penyebab toksoplasmosis. Toksoplasmosis gondii merupakan organisme parasit sel tunggal protozoa yang dapat menyebabkan infeksi pada hewan, baik hewan liar maupun hewan peliharaan yang kotor dan manusia. Meskipun parasit ini dapat tumbuh dalam jaringan banyak hewan, namun lebih banyak terdapat dalam kucing. Parasit ini bertelur dalam lapisan usus kucing dan bisa keluar bersama kotoran hewan tersebut. Ya, Next. selanjutnya. Penyebaran infeksi T. gondii pada manusia terjadi dengan cara terpapar kotoran kucing yang mengandung parasit T. gondii, mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi parasit T. gondii, termasuk daging mentah yang mengandung parasit ini, melalui plasenta ibu hamil yang menyebarkan infeksi pada janin, melalui transfusi darah atau transplantasi organ dari donor yang terinfeksi parasit ini. Next. Terdapat beberapa kondisi yang bisa meningkatkan resiko toksoplasmosis menjadi gangguan kesehatan serius, yaitu pertama, hamil, kedua, mengonsumsi obat kortikosteroid atau imunosupresif jangka panjang, ketiga, menderita HIV atau AIDS, 4, sedang mengalami kemoterapi. Next. Ya, pencegahan penyakit toksoplasmosis. 1. Gunakan sarung tangan saat berkebun atau memegang tanah. 2. Hindari mengonsumsi daging mentah atau setengah matang. 3. Cucilah tangan sebelum dan sesudah memegang makanan. 4. Cucilah semua peralatan dapur dengan bersih setelah memasak daging mentah.
Kelima, selalu cuci buah dan sayuran sebelum dikonsumsi. Next. 6. Hindari meminum susu kambing non-pasteurisasi atau produk-produk olahannya. 7. Bagi yang memelihara kucing, hendaknya tetap menjaga kesehatan hewan ini dan gunakan sarung tangan saat membersihkan tempat kotorannya. Hindari memelihara kucing liar karena rentan terinfeksi parasit T. gondii. 8. Berikan kucing makanan sekering atau kealengan daripada daging mentah. 9. Tutuplah bak pasir tempat bermain anak-anak agar tidak digunakan kucing untuk membuang kotoran. Next. Bahaya penyakit kecacingan. Cacingan adalah penyakit parasit yang disebabkan oleh infeksi cacing Guinea atau Draculus medicens. Parasit terbesar yang diketahui menyerang manusia. Penyakit cacing Guinea juga disebut Draconsiliosis. Dampak cacingan ternyata tidak sepele, dari pertumbuhan fisik yang terhambat hingga aikios. Dampak yang paling banyak adalah anemia atau kadar hemoglobin. Kadar hemoglobin rendah yang jadi HB vital bagi manusia. Meski sering dianggap angin lalu, penyakit akibat penyakit diserapnya makanan oleh cacing dalam tubuh sebaiknya tidak diremehkan. Dampaknya bagi si penderita ternyata tidak kalah berbahaya ketimbang penyakit lain. Apalagi yang jadi korban kebanyakan adalah anak-anak. Next. Penyebab cacingan pada diri seseorang berbeda-beda, bergantung dari jenis cacing apa yang masuk ke dalam tubuh. Beberapa jenis cacing yang paling umum menyebabkan penyakit cacingan pada manusia yaitu yang pertama, cacing pita atau cestoda. Dapat dikenali dari bentuknya yang tampak seperti pita. Cacing pita memasuki tubuh manusia ketika tangan bersentuhan dengan tinja atau tanah yang mengandung telur cacing kemudian terbawa ke dalam mulut ketika sedang makan. Selain itu, cacing pita juga dapat masuk melalui konsumsi makanan yang sudah terkontaminasi telur cacing, konsumsi daging babi, sapi, ataupun ikan yang masih belum masak. Next. Cacing tambang dalam bentuk larva dan dewasa dapat hidup dalam usus halus manusia dan dapat menyerang binatang peliharaan. Umumnya infeksi cacing tambang terjadi karena bersentuhan dengan yang di dalamnya terdapat telur atau cacing tambang. Misalnya melalui telapak kaki yang tidak menggunakan alas, kemudian masuk ke sirkulasi darah dan ikut terbawa ke dalam paru-paru dan tenggorokan. Jika tertelan, maka cacing akan memasuki usus. Next. Cacing kremi berwarna putih dan halus. Telur cacing ini sangat mudah menyebar, bisa melalui makanan, minuman, atau jari yang terkontaminasi. Telur cacing kemudian masuk ke usus dan berkembang menjadi cacing dewasa dalam beberapa minggu. Jika telur cacing mencapai anus dan digaruk, maka telur cacing dapat berpindah ke jari lalu menyentuh permukaan benda atau orang lain. Next. Cacing ini berukuran cukup besar, dengan panjang sekitar 10-35 cm. Cacing gelang dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui tanah yang telah terkontaminasi telur cacing. Ketika masuk ke dalam tubuh, telur akan menetes di usus, kemudian menyebar melalui pembuluh darah atau saluran getah bening ke organ tubuh lain seperti paru-paru atau empedu. Pencegahan penyakit kecacingan. Yang pertama, biasakan anak untuk membersihkan tangan dengan sabun sebelum makan, seusai makan, atau setelah bermain, khususnya di luar rumah. Kedua, potong kuku anak secara teratur. Kuku panjang bisa menjadi tempat bermukim larva cacing.
Ketiga, ajari anak untuk tidak terbiasa memasukkan tangan ke dalam mulutnya. Selalu pakaikan sendal atau sepatu setiap kali anak bermain di luar rumah. Keempat, jaga kebersihan sanitasi lingkungan, misalnya dengan rajin membersihkan kakus atau saptipang. Next. Ya, itulah diskusi pada sore kali ini. Lebih dan kurangnya kami dari kelompok 1 minta maaf. Saya akhiri. Wal kolami wa mayasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.